Salam sejahtera, pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Sukacita kita berjumpa kembali dalam program acara Penolong yang Sepadan. Masih bersama saya Marta Yudano yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Kalau saat ini kita perhatikan di rumah kita, pada umumnya setiap kamar sudah memiliki TV-nya sendiri-sendiri. Sehingga kalau anggota keluarga ingin menonton tayangan yang ada, mereka tinggal langsung masuk ke kamar masing-masing dan memutar apa yang hendak mereka saksikan. Tetapi pada umumnya dulu, TV itu di dalam satu rumah hanya satu. Jadi kalau kita mau menonton acara yang ada, kita akan duduk bersama-sama. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau apa yang ingin disaksikan melalui televisi itu berbeda-beda. Anak berbeda, ayah berbeda, ibu berbeda. Itu rasanya remote TV menjadi satu barang yang luar biasa untuk diperebutkan. Nah, kadang-kadang ketika sang anak ingin menyaksikan satu acara, ya atau bapak ingin menyaksikan satu acara, tiba-tiba ibu datang dan berkata, "Saya mau nonton sesuatu." Wah, dan kalau ibu sudah datang, maka semuanya harus menyingkir. Karena ibulah yang harus memenangkan remote TV itu untuk menyaksikan acaranya. Walaupun mungkin seanak berkata begini, "Please mom, ini acara yang udah terakhir ini mau disaksikan, boleh nggak aku aja yang nonton televisi ini?" Mungkin si ibu berkata, "Tidak, saya mau nonton TV ini." Nah, biasanya kalau anak bertemu dengan ibu yang seperti itu, maka anak akan meluapkan hatinya dengan berkata, "Mama egois, ibu egois." Nah, hari ini kita akan membahas mengenai keegoisan ya, penolong yang sepadan. Coba kita perhatikan ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang berkata demikian. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Mungkin lebih tepatnya kata dewasa itu di mana kita semakin berusia ya, semakin senior, semakin bertambah, semakin tua lebih tepatnya. Ya, karena ada perbedaan antara tua dan dewasa. Nah, ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa sifat kanak-kanak dengan sifat orang yang lebih senior lagi tentunya harus berbeda. Egois, mau menang sendiri itu pada umumnya dimiliki oleh sifat kanak-kanak. Kalau kita lihat anak kecil lagi makan es begitu ya, lalu kita berkata bagi dong gitu, pasti dia akan mempertahankan gitu ya, dia tidak akan berbagi dengan siapapun yang ada di sekitar dia. Dia mau menang sendiri, dia mau diperhatikan sendiri, nah itu egois. Tetapi kalau sudah dewasa, katanya Rasul Paulus, rasanya sifat-sifat seperti itu harus ditinggalkan. Ya, tidak boleh lagi mengikuti kehidupan kita. Nah, kalau itu dipertahankan, maka kita bisa membayangkan akan terjadi banyak keributan di sekitar kita kalau kita menjadi ibu yang egois. Nah, untuk itu apa yang perlu dipahami supaya kita tidak menjadi pribadi yang egois? Yang pertama yang saya mau bagikan dalam episode ini adalah menyadari bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, Ibu, bukan makhluk yang individual. Ingat Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-18, di mana Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik." Ya, dikatakan demikian di ayat itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sendirian itu tidak baik. Jadi Tuhan memang menciptakan manusia tidak sendirian. Manusia berkomunitas, manusia harus dengan manusia lainnya. Ya, kita harus paham seperti itu. Kita tidak satu-satunya di atas muka bumi ini. Dalam keluarga pun demikian, Ibu. Ada suami kita, ada anak kita, dan anak kita bisa berjumlah lebih dari satu. Jadi kita bersama-sama di dalam satu keluarga. Nah, itu perlu dipahami. Lalu yang kedua yang saya mau bagikan adalah mari ciptakan kedamaian. Ciptakan kedamaian di rumah tangga kita. Ciptakan kedamaian di komunitas kita, di lingkungan kita. Keegoisan itu menyebabkan kedamaian rusak, ketidaknyamanan yang ada. Roma 12 ayat 18 berkata demikian, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu,
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang tuh berarti banyak orang ya, keluarga kita, lingkungan kita, komunitas kita, gereja kita. Mari, Alkitab berkata, mulailah dari kita. Ya, jangan kita yang jadi penyebab keramaian, keributan seperti tadi. Pokoknya kalau mama datang, kalau ibu datang, remote itu haknya ibu. Semuanya menyingkir. Sehingga ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kemarahan di rumah tangga kita. Nah, Alkitab berkata kiranya kitalah yang menciptakan kedamaian. Ya, kitalah yang memulai untuk meredakan perselisihan, perbedaan, pertengkaran yang ada. Kitalah yang mengalah, ya. Kitalah yang mau berkorban. Biarkan anggota keluarga kita yang menonton televisi itu pada saat itu. Ya, kita mengalah, kita tenang gitu ya. Kita diam. Jangan akhirnya kita yang, oh pokoknya ini saya, ini saya, ini saya. Jangan sampai seperti ungkapan tadi ya, ada anak kita berkata, aduh kalau mama saya egois, istri saya egois, pokoknya kalau dia sudah mau, itu dia sudah punya mau. Ya, tetapi biarlah mulai dari kita, penolong yang sepadan, mulai dari kita menjadi pembawa kedamaian. Lalu yang berikutnya adalah kalau situasi ingin diciptakan nyaman dan kita tidak egois, mari kita menjadi orang yang pandai menciptakan alternatif buat diri kita sendiri paling tidak. Kan kita mau nonton TV itu tadi ya, ilustrasi yang saya berikan. Lalu kita tidak bisa karena anak kita memang sedang perlu sekali, mungkin ada pekerjaan sekolahnya yang harus dia selesaikan dengan cara menonton sebuah siaran televisi. Nah, kita tidak usah memaksa, mari cari alternatif yang lain. Mungkin, oh ya sudah kalau gitu saat ini mama masak aja deh. Atau saat ini mama baca buku. Atau mama ke halaman, ibu ke halaman. Ya, karena mungkin sore hari menyiram tanaman dan lain sebagainya. Nah, kita mahir menciptakan alternatif-alternatif untuk diri kita sendiri. Atau misalnya kalau keributannya sudah masif gitu ya, anak-anak kita ributan satu sama lainnya. Nah, mungkin kita bisa berkata begini, yuk tidak usah ada yang nonton, kita pergi aja keluar, ya, kita jalan-jalan keluar gitu ya. Ya, ujung-ujungnya kembali lagi supaya tidak ada keramaian, tidak ada keributan, ya, tidak ada hal yang tidak nyaman. Nah, pastikan kita tidak menjadi pribadi yang egois, tetapi pribadi-pribadi yang seperti saya sampaikan tadi. Saya percaya berkat Tuhan akan kita nikmati kalau kita mampu menjadi pribadi yang demikian. Terima kasih. Saya harus selesai sampai di sini, tapi jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi dalam episode yang lain, tetap dalam program Penolong yang Sepadan. Tuhan memberkati.